Hai, aku dengan Aneng di sini. Ini saat ini aku lagi mengurusi pohon kelengkeng di rumah ya. Kebetulan dia berbuah, guys. Lihat ya, kebetulan dia berbuah. Aku lagi ada di rumahku di Jogja ya. Jadi kebetulan dia berbuah, dan untuk menyelamatkan buahnya dari codot dan sebangsanya, kita pakai yang ini ya, untuk nanti melindungi buahnya. Oke, kita bisa lihat sini. Ini caranya pertama adalah ini tanaman kelengkeng di lengkungkan ya, supaya kalau dilengkungkan itu dia itu buahnya bisa turun ke bawah ya. Terus ini ternyata ini banyak buahnya ya, jadi ini cepet-cepetan ini sama codot. Kebetulan saya dibantu oleh bapak saya tercinta, saudara-saudara. Nah, ini buah kelengkengnya kelengkeng pingpong, jadi dia buahnya tuh besar-besar ya guys ya. Perlunya ini di apa ya, mau dicobain nanti ya. Dia buahnya manis ya, dan perlunya ditutup gini, terus dari situ diikat, ditarik caranya ya. Jadi dengan ditarik gini dia akan terbebas dari serangan, terutama namanya kalang ya. Kalang itu sebangsa kelelawar. Dia makan buah ya, karena dia senang dengan yang manis-manis, dan biasanya buahnya kelengkeng. Ini mana lagi yang perlu? Nah, ini kebetulan ada satu dompol lagi. Ini lihat ya, lihat. Oh, ya. Ini kita lihat di sini, guys. Lihat nih. Wow, wow. Ini perlunya di ini harus masuk di sini semua ya. Gimana caranya? Ini karena musim hujan, biasanya juga banyak yang rontok ini buahnya, bunganya maksudnya. Termasuk banyak juga ini jenis kelengkeng yang nanti kalau berbuah itu dia besar ya, dia besar dan dia manis sekali. Pingpong berarti kelengkengnya besar ya. Dia hanya diikat gini aja. Yang penting fungsinya untuk melindungi dari kelelawar sebenarnya. Terus yang di atas lagi, ini memang bentuknya jarang-jarang gini ya guys, untuk buah kelengkengnya ya. Ini perlunya jadi bisa beberapa ruas dahan ya, beberapa ruas dahan bisa di ini, lalu beberapa ruas dahan bisa di tepuk gini jadi satu. Ya, ini beberapa ruas dahan ini bisa dijadikan satu. Ini caranya harus hati-hati, kalau nggak gitu nanti pada hancur semua, pada rontok semua. Ini nunggu sampai dia besar ya. Ya, kalau tanamannya itu tinggi biasanya dipakai ini. Wow, ini sudah, yang lainnya terlalu kecil sih, kurang banyak. Yang di atas juga perlu kayaknya ya. Ya. Nah, ini dilepas ya. Nah, jadi ada beberapa yang di sini yang ya, ada beberapa yang di sini yang sudah di ini. Nah, ini ras-rasnya itu kemarin. Nah, ya, jadi kita ambil lagi. Wow,
kebetulan habis hujan ya. Jadi memang agak susah juga ya karena harus menarik. Harus menarik ini. Wow. Harus dengan susah payah dan harus hati-hati. Karena kalau nggak hati-hati agak bahaya juga ini. Karena buahnya itu sudah lumayan banyak ya. Jadi eman-eman nanti kalau habisnya tuh sama kelelawar ya. Jadi lebih baik dilindungi mumpung dari kecil dia. Ini supaya betul bisa masuk semua gitu satu ruas daun gitu ya. Kalau ini sudah agak melindungi dari serangan kelelawar. Kebetulan ini habis hujan guys, kebetulan ini habis hujan jadi suasananya basah ya, kebetulan ini habis hujan. Oke. Ya ini ada beberapa, terus nanti kita akan cari lagi yang lainnya agak tinggi ya, jadi memang benar-benar harus dipilih. Itu yang udah besar di sana ya, jadi oh ya besar, jadi semakin tinggi harusnya pakai tangga, tapi kebetulan ini tangganya baru dipakai untuk tukang, jadi ya sekarang kita hunting di tanaman sebelahnya. Di sini di lahan waktu di Jogja lumayan banyak guys, jadi ini ada beberapa tanaman kelengkeng jenisnya sama, terus ada tanaman sukun juga ya. Di samping itu ada tanaman sukun, ini baru di Brongsong ya namanya, ini namanya di Brongsong. Itu juga ada tanaman sukun, terus tanaman durian juga. Terus yang ini kita akan Brongsong potong ini kecil ya. Jadi kalau tidak dibrongsong itu kita tidak makan guys, lebih cepat ininya kelelawarnya, karena dia dari atas gitu ya, dan dia pintar, dia bisa bedain tanaman yang ranum besar itu cepat. Makanya kenapa untuk kelengkeng itu seringnya di brongsong ya itu, karena lebih ke supaya tidak ini ya, makan kelelawar. Kebetulan yang ini agak agak begitu tinggi ya, jadi lebih enak dan lebih mudah. Lebih ke jadi ada beberapa itu, karena bunganya itu tidak menyatu dalam satu tempat ya, jadi kadang-kadang ada yang bisa, ada yang nggak bisa ya. Kita cari yang terdekat aja, karena tidak mungkin semuanya bisa dimasukkan ke satu tempatnya gitu ya. Jadi hanya dipilih ya, hanya dipilih guys. Ini juga tinggal satu. Ini kebetulan tidak begitu tinggi ya. Tinggal diserut aja. Kalau ini adalah tanaman ini tahu guys, ini adalah tanaman kayu manis. Dia punya tekstur
yang khas baunya seperti kayu manis, biasanya dipakai untuk wedang ya. Ini kayu manis. Ini di sini adalah tanaman kayu manis, terus juga ada tanaman lengkeng. Terus yang sebelah sana, nah, ini di sana adalah tanaman sukun. Kebetulan ini tanaman sukunnya kemarin udah beberapa kali dipanen ya, dan beberapa kali dipanen, dan dia tanaman sukunnya itu besar-besar guys. Jadi lumayan buat apa dimasak ya, karena agak hujan ya. Lihat untuk tanaman sukun ya. Oke, itu tanaman sukunnya. Ini besar-besar guys. Ini tanaman sukunnya ya. Ada 2 tanaman sukun yang besar-besar, 1 dan 2. Kebetulan itu udah mau apa ya, udah mau matang, sudah tua ya. Jadi kalau udah tua itu rasanya manis, karena ini sukun dari Cilacap ya. Jadi apa, dia punya rasa yang enak dan tekstur yang khas ya, manis. Kalau masak itu seperti buah durian ya. Nah, ini tadi sudah kita membrongsong ini kanan kiri ya, lihat nih. Untuk tanaman apa, kelengkengnya udah udah dibrongsong ya istilahnya. Terus juga ini yang pendek-pendek tuh, yang merah-merah nih. Ya, ada 2 tanaman kelengkeng yang kebetulan sudah berbuah ya. Ini udah yang kesekian kalinya ya berbuah. Terus juga tanaman ini enggak begitu besar ya, pohonnya enggak besar banget ya, karena kelengkeng biasanya besar ya, tua, tapi dia langsing, dia tapi jenisnya antara satu dan yang lainnya itu buahnya itu tidak menggerombol jadi satu, jadi sendiri-sendiri ya. Ada jenis kelengkeng itu yang buahnya kecil-kecil manis, ada yang seperti ini pingpong besar-besar ya, nanti manis. Terus juga ada yang lokal gitu ya. Kelengkeng yang terkenal itu Bandungan ya. Kalau nggak gitu kelengkeng yang dari apa ya namanya, kelengkeng gede itu ya. Dan ini termasuk jenis ini sudah banyak di ini ya, udah banyak di brongsong ya. Jadi kebetulan hari ini tadi habis hujan ya, jadi suasananya ya belum, ini ada pasir tadi habis dari mau dibersihkan ya sini ya. Kebetulan di tempatku di sini ada pohon durian, terus juga ada pohon kakao coklat ya, kemudian juga kelengkeng ya. Ini jenis kelengkeng. Terus ini adalah tanaman sirih, rambutan tanaman sirih ya. Tanaman jeruk ini nanti ke depan mau dibenerin lagi, mau dibenahin lagi untuk ditanam tanaman produktif ya. Ini juga kita lihat tanah di sini ya. Ini adalah tanah ya nih. Ini adalah tanah yang diolah ya, yang hitam-hitam itu adalah temandil wedus atau kobe, kotoran hewan ya. Ini yang fungsinya sebagai pupuk organik untuk menanam tanaman. Jadi supaya tanaman di sini nanti subur, satu, yang kedua juga organik. Jadi di sini kita pakai konsep organik ya, supaya tanaman di sini itu berbuah tanpa pestisida, jadi alami, jadi aman. Selain itu juga di tubuh menyehatkan ya. Samping itu juga tanpa pestisida, bahan kimia gitu ya. Kebetulan ini di tempatku yang di Bogor ya, agak luas juga
dengan konsep tanaman, kebun, warung hidup, tanaman obat, terus juga tanaman-tanaman yang lain yang sekiranya punya nilai dan manfaat untuk kesehatan. Oke, aku dengan Aning dari Kulon Progo, Yogyakarta melaporkan. Dadah, tetap semangat, tetap selalu bahagia. Oke, peace.